Shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi buat teman-teman dimanapun bisa melihat tayangan video saya ini. Oke. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, buat teman-teman yang berada di manapun juga, pagi hari ini dari Rumah Doa Segala Bangsa, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Segala puji, hormat dan syukur kami, Tuhan, kami hanya panjatkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Hamba boleh bangun dari tidur dengan tidak kurang sekalipun pun juga. Kami sudah bisa melewati sepanjang malam dan istirahat kami. Dan pada pagi hari ini siapkan hati kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba Tuhan. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus dalam hati hamba. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan, ya Bapa, dapat boleh kami sampaikan ya Bapa. Tuhan, bukalah akan hati, akan setiap jiwa-jiwa yang pada pagi hari ini dapat boleh menonton live video dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Ampuni kami Tuhan atas setiap kesalahan kami dan setiap pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau merendahkan hati kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan-Mu dengan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan renungan pagi pada pagi hari ini, ya. Saya berikan judul khotbah pada pagi hari ini adalah kesetiaan Tuhan di masa sulit, ya. Kesetiaan, tidak, itu yang kemarin ya. Sekarang adalah visi ilahi melihat dengan mata iman, ya, luar biasa. Mari saudaraku, siapkan hati kita membaca kebenaran firman Tuhan, diambil dari yang menjadi landasan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulangin lagi, 2 Korintus 5 ayat 7 yang menjadi dasar firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa naskah khotbah pagi hari ini itu adalah hal yang luar biasa. Bagaimana kehidupan orang percaya, ya, diajarkan, ya. Bagaimana orang percaya itu harus melihat visi ilahi, ya. Visi ilahi itu
bisa melihat dengan mata iman. Ya, mata iman bukan dengan mata fisik. Itu yang diajarkan. Bagaimana? Ya, selamat pagi buat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hidup di zaman yang yang memuja slogan saying is believing. Artinya melihat baru percaya. Ya, kita seringkali hanya merasa aman jika saldo di bank ya, terlihat cukup. Jika kesehatan terlihat baik, atau jika masa depan terlihat jelas. Ya. Orang dunia pasti melihat hal seperti ini. Saying is believing. Melihat baru percaya. Tapi pondasi dasar orang percaya tidak seperti demikian, saudaraku. Ya. Percaya dulu, baru melihat. Jadi sungguh memang berbeda ya pengajaran kekristenan itu dengan pengajaran di tempat lain. Ya. Tapi saya ingin mengatakan saudaraku bahwa kenapa di tahun 2026 ini ya yang tidak ada kepastian. Kalau orang mengatakan tahun 2026 ini tahun yang tidak menentu. Nah, ketika tahun tidak menentu itu apa yang harus Anda lakukan? Ya. Apapun yang bisa kita lakukan, saudaraku. Tanpa pertolongan Tuhan, apapun yang saudara dan saya lakukan itu akan menjadi sia-sia. Manusia boleh banyak berencana. Ya. Manusia boleh banyak rencana, mau ke sana, mau ke sini, mau pergi ke kota A, mau pergi ke kota B, mau merencanakan usaha macam-macam. Tapi pada kenyataan, kalau saudara membangun hanya berdasarkan penglihatan perasaan saudara yang saya katakan tadi di atas, tidak cukup, saudara. Sebagai orang percaya, saudara dan saya, juga bagi orang yang belum percaya, Anda harus percaya ketika mendengarkan khotbah kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Kan apa? Hidup di zaman yang memuja slogan saying is believing, melihat baru percaya, ini akan terasa berat, saudaraku. Karena apa? Saudara hanya menanggung keinginan saudara, penglihatan saudara tanpa memiliki iman. Jadi saying is believing itu bukan menjadi doktrin orang percaya. Tapi kita percaya dulu. Percaya dulu baru kita bisa melihat. Ketika saudara percaya dengan kehidupan iman percaya saudara, karena saudaraku, yang membedakan Tuhan Allah kami dengan Tuhan Allah orang lain itu, Tuhan Allah kami itu hidup. Ya, Tuhan Allah kami itu hidup. Ya. Jadi saya bisa mengatakan percaya dulu. Ya. Baru melihat. Saudaraku, ya. Saya katakan tadi, kita seringkali hanya merasa aman, ya. Jika saldo di bank terlihat cukup, jika kesehatan terlihat baik, jika masa depan terlihat jelas. Saudaraku, ya, maaf saya batuk, saudaraku.
Namun di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 membawa standar yang berbeda untuk orang percaya. Orang percaya itu harus mengandalkan kitab suci ya, sebagai buku pedoman, sebagai Alkitab ya, di mana orang Kristen harus belajar ya, baru belajar. Maka saudaraku ya, sebab kami hidup, dikatakan apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, itu saudaraku. Ya, sini agak mic saya agak kurang bagus, tapi ya oke, kita coba juga. Hari ini kita akan belajar bagaimana saudara dan saya memiliki visi ilahi di tengah dunia yang gelap. Ya, saudaraku, saya katakan visi ilahi di tengah dunia yang gelap. Mungkin Anda protes, mungkin Anda, Pak Riki, mana dunia gelap? Iya, karena Anda melihat dari kacamata fisik, dari kacamata matamu, bukan kacamata ilahi, bukan kacamata rohani. Ya. Bagaimana memiliki visi ilahi di tengah dunia yang gelap? Bagaimana kita bisa melewati di tahun 2026 ini, saudaraku? Saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya berkhotbah demikian, saya disclaimer dulu bahwa khotbah ini juga untuk diri saya. Saya sebagai hamba Tuhan, bagaimana saya hidup di tahun 2026 ini? Ya, saudara tahu bahwa hamba Tuhan juga tidak semuanya kaya, tidak semuanya memiliki harta benda, uang berlimpah, tidak demikian saudara. Ya, hamba Tuhan hanya memiliki iman percaya kepada Yesus yang Dia ingin bagikan untuk saudara dan juga untuk dirinya. Saudaraku, firman Tuhan itu yang dibagikan, firman Tuhan yang diajarkan oleh orang percaya itu seperti pedang bermata dua. Ketika saya menjelaskan tentang 2 Korintus 5 ayat 7 ini yang membawa standar yang berbeda. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena firman-Nya ada. Ya, di Alkitab ini firman-Nya ada, tulisannya ada. Saudaraku, Anda harus demikian hidup seperti itu, saudaraku. Jangan Anda bolak-balikan. Karena ketika saudara percaya dengan iman saudara kepada Yesus Kristus, maka saat itu juga saudara letakkan segala kekhawatiranmu, segala permasalahanmu, beban-bebanmu, bukan engkau pikul sendiri, tetapi engkau dari kacamata rohani, engkau sudah menyerahkan semua bebanmu itu ke dalam nama Yesus Kristus. Ya. Maka saya mengajar kembali kepada saudara 2 Korintus 5 ayat 7. Ya. Kita bukan memiliki slogan saying is believing, melihat baru percaya. Ya. Baik, saudaraku, ya. Belajar dari kegagalan masa lalu. Ya. Maksudnya apa? Saya akan bisa membuktikan ya, apa yang terjadi, tulisan yang ditulis di Alkitab ini untuk saya dan saudara percaya.
tragedi, melihat dengan mata jasmani, melihat dari kacamata jasmani di dalam konteks Israel, bangsa Yahudi. Ya. Mengapa bangsa Israel sering jatuh di dalam dosa dan harus menerima konsekuensi pembuangan? Karena mereka lebih sering menggunakan apa, saudaraku? Mata jasmani daripada mata iman. Kalau orang Kristen selalu memiliki destinasi contoh, ya, apa yang sudah terjadi di masa sekarang ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, saudaraku. Jadi tragedi apa yang terjadi kita, ya, orang percaya melihat konteks bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel itu selalu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun? Itu yang harus kita pelajari, saudaraku. Tapi ketika saya menjelaskan tentang konteks Bani Israel, ini saudara harus perlu diajarkan. Anda tidak boleh menghakimi. Anda sebagai manusia dilarang untuk menghakimi, tetapi Anda harus melihat sesuai dengan konteks bangsa pilihan Tuhan ini. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepada nabinya, kepada Musa, untuk membawa bangsa ini yang akan menjadi bangsa pilihan keluar dari tanah perbudakan. Itu adalah tipe, saudaraku, bahwa Tuhan datang ya, memerintahkan kepada Musa untuk membawa orang yang tidak benar ini, bangsa yang tidak benar ini, keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah-tanah perbudakan. Ya. Padahal kalau kita ketahui, di generasi pertama orang-orang yang berangkat ke Mesir di bawah pimpinan Yusuf, ya, Anda tahu di mana 12 anak-anak Israel, ya, itu mereka berangkat ke Mesir sebagai apa? Peternak domba dan kambing. Ya, itu dibawa oleh Yusuf di tanah Mesir. Ya, cerita itu mungkin Anda tahu. Dan selanjutnya mereka berkembang biak karena di tanah Mesir tidak ada tanah yang subur melebihi tanah Goshen. Tanah Goshen itu adalah sebuah kawasan atau daerah yang subur untuk ternak domba. Kalau orang Mesir itu tidak berternak, saudaraku, tidak mengembalakan domba, kambing, tidak. Tetapi itu diambil alih oleh 12 suku Israel yang pertama kali di Mesir. Ya. Maka di generasi pertama anak-anak Israel, ya, mereka semua terpelihara karena Yusuf di sana. Di masa pemerintahan Firaun yang pertama, ya, Firaun yang pertama, mereka mengenal bahwa bangsa Israel ini yang memelihara kehidupan orang Mesir. Ya. Dengan 7 tahun kelimpahan, dengan 7 tahun kelaparan. Ini tipenya. Ya. Bahwa kemudian hari di generasi selanjutnya, di mana Firaun yang selanjutnya sudah tidak mengenal lagi siapa Yusuf, jasa apa yang dilakukan Yusuf, sudah tidak mengenal lagi. Tetapi mereka melihat, oh, bangsa Israel ini orang yang kuat,
Ya, setiap anak-anak Israel ini lahir dengan sehat. Ya, bahkan jumlahnya semakin banyak, melebihi orang Mesir. Dan selanjutnya Anda tahu cerita tersebut seperti apa. Ya. Tetapi Tuhan mau menghendaki bangsa Israel yang ada di Mesir, yang ada dalam perbudakan, karena Firaun menekan mereka sangat keras, ya, diperbudak karena sudah tidak mengenal generasi pertama. Maka Tuhan berbicara kepada nabinya untuk membawa umatku ini keluar dari perbudakan. Jadi Allah Israel itu adalah mau bangsa ini, ya, itu Allah turut campur tangan langsung, saudaraku, dalam membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, ya, tanah yang dijanjikan. Dan Anda tahu cerita selanjutnya, ya, bahwa setelah Israel, ya, bangsa Israel ini ada di tanah perjanjian, ya, mereka harus berperang melawan kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Kanaan tersebut, mengalahkan mereka, dan semakin lama semakin besar. Karena Tuhan yang mengizinkan duduki tempat itu. Dan 12 suku Israel itu akhirnya memiliki tanah di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, saudaraku, dan selanjutnya bangsa Israel yang sudah mendiami tanah perjanjian itu tidak setia karena kawin campur. Mereka tidak mengingat Tuhan lagi, mereka, ya, mengingat melakukan penyembahan-penyembahan berhala, ya, para Baal, sesembahan, ya, menyembah patung, menyembah Baal, ya, sesembahan yang manusia buat dan disembah. Inilah murka Tuhan kepada bangsa Israel. Maka dosa Israel itu, bangsa Israel dibuang, ya, dibuang lagi, diserakan lagi dengan diinvasi oleh siapa? Oleh Nebukadnezar, ya, Raja Babel. Di mana raja-raja Israel, raja-raja Yehuda itu tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka, ya, dengan Raja Yoyakim pada saat itu, maka tentara Babel, ya, itu menyerbu Yehuda dan Yehuda dikalahkan. Maka seluruh bangsa Yahudi itu dideportasi semuanya. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat, ya, tukang-tukang besi, semua orang-orang yang profesional itu diboyong oleh Nebukadnezar ke tanah Babel, dan di tanah penghukuman di sana, dan dihukum selama 70 tahun. Ya. Nah, ini adalah tipe di mana konsekuensi dari bangsa Israel yang melakukan kesalahan karena melupakan Tuhannya. Jadi tragedi ini bisa saudara melihat pembahasan belajar dari kegagalan masa lalu. Orang Kristen harus melihat apa yang terjadi, kenapa begitu dekat sekali orang Kristen, ya, dengan orang Yahudi. Bukan dekat dalam artian kenal, tetapi orang Kristen itu apa yang terjadi, ya, penghukuman Tuhan terhadap bangsa Israel, juga pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel, itu yang dipelajari oleh orang-orang Kristen. Ya, mengapa bangsa Israel sering jatuh dalam dosa dan harus menerima konsekuensi pembuangan? Karena mereka lebih sering menggunakan mata jasmani daripada mata iman. Orang Israel tidak mudah percaya, saudaraku. Ya.
Tapi ketika mereka ada dalam pembuangan, baru mereka teriak kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi masalah, baru teriak. Nah, peristiwa ini, kenapa tragedi melihat dengan mata jasmani? Konteks yang saya bicarakan ini adalah konteks Israel. Saat di perbatasan, saat di perbatasan Kanaan, ada 10 pengintai melihat raksasa dan menjadi takut. Anda bisa baca di dalam Bilangan 13. Ya, mereka melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Ini sebuah kejadian. Mereka tidak melihat, mereka hanya melihat masalahnya lebih besar. Karena 10 pengintai ini dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian itu, tanah Kanaan. Ini kan persiapan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi dari 12 suku Israel ini dikirim satu persatu untuk memata-matai. Ini adalah pelajaran juga bagaimana kalau Israel berperang, mengintai dulu. Tetapi permasalahannya dari 10 pengintai ini, mereka kembali memberikan informasi, malah melemahkan iman dari orang-orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Padahal di dalam perjalanannya, bagaimana Tuhan menyertai Bani Israel ini dari kejaran Fir'aun, di mana Laut Teberau itu bisa dilintasi oleh Bani Israel. Bani Israel itu dijaga oleh Tuhan. Ini Tuhan yang berperang untuk musuh-musuh Israel. Di malam hari dengan tiang awan, perlindungan tiang awan, dan di siang hari dengan perlindungan tiang awan, di malam hari dengan perlindungan tiang api. Dan ketika mereka dikejar-kejar sudah dalam batas, tidak bisa lari kemana-mana, maka Tuhan yang memerintahkan Musa untuk menaruh tongkatnya di laut. Maka Laut Teberau itu terbuka. Maka Bani Israel itu bisa menyeberang di dasar laut. Laut tersibak ke kiri dan ke kanan, terbelah. Mereka bisa berjalan di Laut Teberau. Ini karena Tuhan yang berperang untuk musuh-musuh Israel. Maka semua pengejar orang-orang Fir'aun, orang-orang Mesir itu mati semua di laut. Ketika mereka sudah keluar Bani Israel ini, orang-orang yang mengejar tentara-tentara Firaun ini dibuat susah keretanya untuk bergerak maju, roda-rodanya macet. Maka itu air laut kembali menutup dan matilah semuanya, karena Tuhan yang berperang. Nah, keselamatan ini didapat dari siapa kalau bukan Tuhan yang berperang untuk musuh-musuhnya orang Israel? Tetapi ketika sudah sampai di darat, mereka melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian yang ada di depan mata ini, mereka malah memberikan informasi kepada bangsanya, wah di sana orangnya tinggi-tinggi besar. Jadi pemikiran-pemikiran yang negatif yang dia berikan kepada Musa. Ini adalah sebuah kejadian saat di perbatasan Kanaan, 10 pengintai melihat raksasa dan menjadi takut. Anda baca di dalam Bilangan 13. Mereka melihat masalah lebih besar. Mereka lupa bahwa pertolongan Tuhan itu yang telah membelah Laut Teberau. Mereka lupa.
Siapa yang berperang? Siapa pelindungan mereka? Inilah karakter orang Israel yang dipelajari oleh orang-orang Kristen saudara dan saya. Konsekuensinya apa saudaraku? Akibat ketidakpercayaan itu, mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dosa ketidakpercayaan selalu membawa pada jalan yang jauh dan melelahkan. Mari saudaraku, ya, konsekuensi ketidakpercayaan saudara kepada Tuhan Allahmu, saudara akan dibuat berputar-putar dengan permasalahan yang tidak pernah kunjung selesai. Definisi hidup karena percaya di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Ini maksudnya apa saudaraku? Ketika saudara membaca di 2 Korintus 5 ayat 7, hidup karena percaya berarti menjadikan firman Tuhan sebagai lensa untuk melihat kenyataan. Ini Alkitab yang berbicara saudaraku. Ya. Mungkin mata jasmani kita melihat badai. Badai itu adalah permasalahan. Mungkin saudara yang hidup saat ini di tahun 2026 itu hanya melihat badai permasalahan. Mungkin keluargamu memiliki masalah. Ya, mungkin suamimu, istrimu, anak-anakmu memiliki masalah yang sangat akut. Mungkin juga finansial yang saudara miliki punya masalah yang akut finansialmu. Mungkin juga properti yang Anda miliki juga punya permasalahan yang membuat saudara melihat itu sebagai badai. Berapa banyak saudaraku orang percaya demikian? Ya. Tapi saya menghimbau saya sebagai hamba Tuhan, dan ini juga buat saya. Orang percaya tidak boleh demikian saudaraku. Ada satu rencana dan rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau badai itu terjadi dalam kehidupan di tahun 2026, pasti Tuhan punya rencana dan rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Ya. Jangan melupakan Yesus berjalan di atas air. Ya. Badai ketika murid-murid Yesus menyeberang Danau Galilea. Ya. Tidak bisa sampai-sampai karena apa? Ada angin syakal, ada badai yang menahan perahu itu untuk bisa maju tidak, mundur tidak, ke kiri ke kanan tidak, tapi diombang-ambingkan dikatakan itu. Ya. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Para pelaut profesional ini yang dipimpin, dinakodai oleh Petrus di Galatia, di Danau Galilea. Saudaraku, padahal mereka baru melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus berkhotbah di bukit. Ya. Di mana 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak, Yesus berdoa dan menyuruh muridnya untuk membagikan 5.000 orang saudaraku. Lelaki-laki tidak termasuk yang wanita dan anak-anak. 5.000 orang dan semuanya makan sampai kenyang dan tersisa 5 bakul dan 2 ikan. Dari 5 roti dan 2 ikan itu tersisa 2 bakul. Saudara tahu kalau bakul di Israel itu kalau di Jawa apa bilangnya terombong gitu ya. Besar saudaraku. Kita mengatakan tersisa 2 bakul.
Ini yang melakukan adalah Yesus, supaya saudara, ini mujizat yang Yesus lakukan. Tapi ketika murid-muridnya disuruh Yesus untuk mendahului menyeberang danau Galilea, ada ujian. Karena Yesus akan berdoa dulu. Dia menyuruh murid-muridnya, dan kapal yang dinaiki oleh murid-muridnya tidak bisa maju, tidak bisa mundur karena angin syakal. Itu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Menginjak tahun 2026 ini, apakah saudara dan saya itu melihat badai permasalahan itu, dan Anda mau badai itu saudara pikul sendiri? Tidak, saudaraku. Anda harus memiliki iman. Kalau sudah seperti itu, di mana Yesus berjalan di atas air menghampiri perahu yang dinaiki oleh murid-murid Yesus. Karena pikiran murid-murid Yesus, para nelayan itu sudah kredit dalam pikirannya. Dia melihat Yesus berjalan di atas air, mengira dia itu hantu. Maka Yesus berkata, "Ini aku. Tenanglah." Yang bisa memberikan ketenangan itu hanya Yesus, saudaraku. Ya. Maka bukti dari ketidakpercayaan, Petrus suruh turun ke air, maka Petrus turun ke air, suruh datang kepada Yesus, dan Petrus turun. Tapi ketika kecemasan Petrus mulai terjadi, mulai perlahan-lahan dia tenggelam. Maka Yesus menegur Petrus, "Engkau yang tidak percaya." Ketika dia percaya, dia bisa berdiri di atas air. Nah, inilah iman saudara yang harus dibangun. Mata jasmani melihat kubur, saudaraku. Ya, orang-orang Yahudi pada zaman abad ke-1, di dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus, di mana peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di abad ke-1, ya, mata jasmani melihat kubur, ya, bahwa Yesus dikubur, ya. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikafani, diletakkan dalam kubur. Tapi kenyataannya 3 hari kemudian Yesus bangkit, dan kain kafan itu terlipat dengan rapih, dan Yesus masih ada di sana. Dia sudah bangkit. Yesus itu adalah manusia 100%. Bedanya dengan saudara dan saya, Yesus tidak berdosa. Tapi Yesus adalah sama seperti saudara dan saya. Hanya bedanya dia tidak berdosa. Tapi dia juga adalah Allah 100%. Kedatangan Yesus sebagai jasmaninya turun ke dunia, itu karena yang dihadapi adalah manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang membutuhkan pengharapan akan keselamatan. Dan Yesus sedang membuktikan kepada orang-orang Yahudi, termasuk pengikutnya, murid-muridnya. Karena dia itu adalah Allah, manusia Allah, ya, kemanusiaannya dia mati, tetapi sebagai keilahiannya dia tidak bisa mati. Kalau saudara sudah mati, ya mati. Inilah pengajaran yang harus saudara mengerti. Dia bangkit. Nah, definisi hidup karena percaya demikian, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, hidup karena percaya berarti menjadikan firman Tuhan sebagai lensa untuk melihat. Jadi firman Tuhan yang saya pagi hari ini sampaikan
Ini menjadi lensa tolak ukur saudara, melihat kenapa saudara harus percaya dengan kacamata iman. Ya, bagaimana menjelaskan Yesus berjalan di atas air? Bagaimana bisa menjelaskan Yesus bangkit? Kalau saudara tidak memiliki iman, pondasi iman, kalau saudara mengeraskan hati, roh yang ada di dalam hati kita itu adalah roh ciptaan, rohnya manusia. Tetapi ketika saudara mau diintervensi, mengundang Roh Kudus, ya, mengundang Roh Kudus masuk di dalam hati saudara dan saya, saudara diintervensi oleh Roh Kudus, maka saudara bisa terbuka wawasan hatimu dan otakmu, bisa melihat perkara-perkara yang ajaib, saudaraku. Yesus berjalan di atas air karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus bisa bangkit karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah kebangkitan. Dia itu Allah itu sendiri. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, teladan yang harus diikuti apa, saudaraku? Teladan yang harus diikuti adalah fokus pada yang kekal. Saya mengajarkan kepada saudara, percaya kepada Yesus, berangkat dari kekekalan. Ya, Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri, ya, yang sedang datang kepada manusia di abad pertama untuk menghapus dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Jadi orang-orang percaya, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, itulah yang disebut orang-orang Kristen. Ya. Orang percaya kepada Kristus. Ya. Teladan yang harus diikuti, fokus pada hal kekekalan, saudaraku. Memberikan apa? Memberikan teladan dalam surat ini bahwa meskipun manusia batiniah, kita merosot. Manusia batiniah, saya adalah manusia batiniah. Demikian juga saudara adalah manusia batiniah. Merosot karena penderitaan. Tahun 2026 mungkin saja saudara menderita. Mungkin saja juga saya sebagai hamba Tuhan menderita. Itu adalah petunjuk bahwa saudara dan saya itu adalah manusia batiniah, merosot. Namun apa firman Tuhan mengatakan? Jiwa kita diperbaharui. Amin. Ya, dengan kita melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, jiwa kita diperbaharui. Karena Yesus datang kepada saudara dan saya itu, Yesus datang kepada orang-orang yang tidak benar. Ya, Yesus datang karena di dunia ini tidak ada orang yang benar, saudaraku. Yesus datang kepada orang-orang yang tidak benar agar saudara dan saya itu dibenarkan karena saudara percaya kepada Yesus. Maukah saudara percaya kepada Yesus? Maukah saudara percaya kepada orang yang sudah bangkit dari kubur dan sudah naik dan kembali kepada hakikatnya sebagai Allah itu sendiri? Maukah saudara percaya kepada Dia? Saya sebagai hamba Tuhan, ketika firman ini disampaikan kepada saudara, tidak lain karena kasih. Saya berangkat dari kasih Yesus yang Yesus ajarkan, agar saudara yang belum mengenal firman Tuhan, yang belum percaya kepada Yesus, pada saat ini juga mengambil keputusan datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Amin. Ya. Namun itu artinya jiwa kita diperbaharui. Jiwa kita diperbaharui. Ya, yang dulu kita orang yang hidup dalam kegelapan dan masuk ke dalam terangnya. Yang dulu kita hidup di dalam kemurtatan. Kemurtatan itu artinya apa?
keluar dari terang. Ya. Kalau saja ada orang Kristen ini, ya, orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus karena sebuah tekanan-tekanan ekonomi dan lain jabatan, ya, menjual Tuhan Yesus yang kedua kali, menyalibkan Yesus yang kedua kali. Karena sebuah jabatan, saudaraku, Anda menjual keyakinan pertamamu, itu yang namanya murtad. Karena artinya murtad itu keluar terang ke dalam kegelapan. Ya. Dari terang masuk ke dalam kegelapan. Itu murtad, saudaraku. Keluar dari terang masuk ke dalam kegelapan. Jadi semua hal-hal yang terang itu artinya dibawa oleh Yesus. Semua yang gelap itu semua yang masih ada dalam kubur. Yesus sudah membuktikan bahwa dia itu adalah terang itu sendiri. Kenapa? Karena maka saya katakan murtad itu adalah di mana Anda sudah menjadi terang, pengikut Yesus, ya, masuk di dalam kegelapan. Kalau orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, itu artinya saudara dan saya sudah mengenal Yesus, sudah dibaptis oleh Yesus, ya, sudah dikuduskan oleh Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa melakukan. Karena apa? Yesus sudah keluar dari kematian, bangkit. Pembuktiannya adalah bangkit. Manusia siapapun yang bisa saudara katakan, sebutkan siapa yang sudah bangkit dari kubur. Ya. Dari zaman dulu, dari nabi-nabi zaman dahulu sampai sekarang, nabi-nabi itu mati. Tidak ada yang bangkit, masih mati. Ya. Hanya pribadi Yesus yang sudah bangkit. Kalau saudara mempercayai nabi yang masih mati, yang belum bangkit, celaka saudaraku. Maka itu artinya murtad itu adalah keluar dari terang, masuk ke dalam kegelapan. Jadi kita bersyukur saudaraku, di mana terang Yesus itu yang menjadi pedoman kepada orang-orang percaya. Ya. Jadi kalau saudara melihat, karena orang Yahudi dengan orang Kristen itu berbeda, saudaraku, jangan engkau sama-samakan. Orang Yahudi belum tentu itu mereka orang Kristen, ya, belum tentu. Tapi itu bukan merupakan ejekan, karena memang berbeda, ya. Tetapi keselamatan, saya katakan keselamatan itu sesungguhnya hanya datang untuk orang Yahudi. Karena Yesus datang untuk orang Yahudi agar orang Yahudi ini mendapatkan keselamatan. Apakah ada yang percaya orang Yahudi menjadi pengikut Kristus? Ada. Karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Jadi orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itulah orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Sesimpel ini saudaraku. Jadi kalau orang Kristen dimusuhi oleh orang Yahudi, sejak zaman dahulu juga sama. Yesus aja dimusuhi oleh bangsanya sendiri. Karena orang Yahudi melihat cara pengajarannya itu, dia percaya kepada pengajaran Musa, pengajaran hukum Taurat. Tapi orang yang percaya kepada hukum Taurat itu juga akan binasa, karena hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Jadi saudaraku, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat,
kita tahu berdosa itu karena hukum Taurat mengatakan. Maka dalam pengajaran Yahudi kita jadi tahu dosa, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Hukum Taurat berkata demikian, saudaraku. 10 perintah Tuhan, 10 Amendment, itu semua berisi larangan-larangan yang harus Musa ajarkan kepada bangsa Yahudi. Tetapi tidak ada keselamatan di sana, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjalankan hukum Taurat. Firman Tuhan mengatakan satu saja tidak bisa dijalankan, maka gugur. Manusia berusaha untuk mencari jalan keselamatan, tidak bisa, saudaraku. Perbuatan baikmu juga tidak bisa, saudaraku. Saudara datang kepada Yesus dengan perbuatan baikmu, tidak bisa. Saudara akan mengenal ketika saudara mengenal Yesus. Karena keselamatan itu hanya dibawa oleh Yesus, orang yang percaya kepada Yesus. Karena pembuktiannya sudah terjadi. Ya. Jadi pesan moralnya apa? Pesan moral dan aplikasi di abad ke-21 tahun 2026 ini. Di tahun 2026 yang penuh dengan simulasi digital dan ketidakpastian global, mata iman sangat diperlukan. Saudaraku, saya live, saya mengajar, saya juga menggunakan menggunakan teknologi. Ya, menggunakan teknologi komputer atau teknologi HP. Ini yang dikatakan simulasi digital. Saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini ya kepada teman-teman saya dimanapun juga, di belahan dunia manapun juga, melalui digital, simulasi digital. Namun apa yang dikatakan? Bahwa mata iman sangat perlu. Saudara menggunakan teknologi digital baik agar kebenaran firman Tuhan ini bisa disampaikan. Ya. Kita bisa membaca Alkitab di mana? Di HP. Kita bisa membacanya. Memudahkan saudara. Tapi yang paling penting, ketika saudara sudah mendownload Alkitab, mari dengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini dari Rumah Doa Segala Bangsa disampaikan. Ya, di tahun 2026 yang penuh dengan simulasi digital, berita-berita digital itu bisa saja bohong. Ya, tetapi memutarbalikkan. Orang yang jahat dimanapun tetap jahat, saudaraku. Akan tercermin dari postingan-postingannya. Memutarbalikkan keadaan yang sesungguhnya menjadi berita-berita hoax. Itu bisa dilakukan di dunia digital. Ya. Jadi kita memerlukan mata iman, sangat diperlukan. Karena apa? Kita sering lebih percaya pada berita di layar gadget daripada janji Alkitab. Kembalilah kepada visi Alkitabiah. Kembalilah kepada Alkitab, saudaraku. Saudara seringkali mendapatkan potongan. Kenapa saya khotbah pagi hari ini juga termasuk ada pengajaran sejarah di dalamnya. Yang pertama, saya memang seorang pengajar. Karena saya sekolah, saudaraku. Ya. Jangan terdistraksi oleh layar. Ketika kita melihat layar HP yang hanya sepotong-sepotong beritanya dan tidak tahu kebenarannya, terus kita menjadi sangat terganggu.
terdistraksi. Kebenarannya tidak bisa dibuktikan, belum. Kebenaran itu hanya ada dalam firman Tuhan. Kita sering lebih percaya pada berita di layar gadget daripada janji Alkitab. Kembalilah visi Alkitab. Maka kalau Alkitab mengatakan ya bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, itu benar, saudaraku. Maka karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, itu diawali dari apa? Peperangan, saudaraku. Bangsa melawan bangsa, ya, suku melawan suku. Itu Alkitab mengatakan. Alkitab saya, Alkitab orang Kristen itu mengatakan demikian. Jadi kalau saudara melihat, maka itu saudaraku, jangan terlalu saudara melihat Anda buka wawasan saudara, tetapi sebelum Anda bisa membaca berita-berita di luar sana, ya, Anda lengkapi kehidupan iman saudara kepada berdasarkan Alkitabiah. Jadi supaya tidak ada ketakutan yang berlebihan, karena semuanya itu harus terjadi. Jangan terdistraksi oleh layar komputer, layar HP. Bisa saja itu berita-berita hoax yang tidak bertanggung jawab, tapi juga berita yang benar. Tapi semua itu harus diuji. Kalau terjadi peperangan, dan saya tahu, saya menyadari bahwa ancaman perang dunia ketiga ini sudah depan mata, saudaraku. Kalau peperangan regional yang terjadi di belahan dunia lain bisa saja bergeser menjadi perang dunia ketiga. Ini yang harus saya sampaikan kepada saudara. Bukan saudara hanya tidak. Kenapa, saudaraku? Orang Kristen diajarkan untuk berdoa, mendoakan bangsa-bangsa, mendoakan para pemimpin bangsa. Bukan hanya saudara berpikir hanya untuk mendoakan diri saya, mendoakan diri kita sendiri. Ya. Di tahun 2026 berjalan karena iman berarti tetap melangkah meskipun kita belum melihat di ujungnya. Artinya, di tahun 2026 ini saudara dan saya baru melewati hari ke-24 di bulan Januari ini. Masih jauh, saudaraku. Perjalanan dalam kegelapan di tahun 2026 ini masih panjang. Saudara tidak tahu apakah esok hari saudara masih hidup atau tidak. Ya. Kita masih berjalan dalam kegelapan. Ya. Berjalanlah karena iman. Berjalan karena iman, kita tetap melangkah, ya, melangkah dengan kepastian karena janji Tuhan. Janji apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Meskipun kita melihat belum tahu ujungnya. Apakah kita akan sampai di akhir penghujung tahun 2026 atau tidak? Kita belum melihat ujungnya. Tuhan tidak memberi kita lampu sorot untuk melihat 10 tahun ke depan, tapi dia memberi pelita untuk langkah kaki kita hari ini. Pelita, ya, dalam firman Tuhan itu untuk pelita. Kalau kita hidupkan pelita itu, ya, pelita itu untuk diletakkan di atas kaki Dian, di atas meja, supaya bisa menerangi kegelapan. Dan kegelapan itu hilang karena ada cahaya, ada terang. Sementara kalau lampu sorot itu, Tuhan tidak memberikan lampu sorot. Tidak. Tapi pelita. Pelita itu adalah simbol terang. Ya. Tuhan tidak memberi kita lampu sorot untuk melihat 10 tahun ke depan. Tidak, demikian saudaraku. Tapi dia memberi kita pelita untuk apa? Untuk langkah kaki kita hari ini. Kita menjalani kehidupan itu day by day, hari lepas hari, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan dan tahun. Bukan kita
Tidak melewati hari demi hari kita mau instan. Itu kalau orang-orang yang instan hidupnya sama dengan membangun rumahnya di atas pondasi pasir. Pada satu ketika hujan turun, maka robohlah, hanyutlah rumah itu. Itu berbicara tentang kejahatan yang engkau lakukan. Kalau engkau tidak mengerti, engkau membangun sebuah bangunan di atas pasir. Artinya, saudara bisa mendapatkan membangun rumah tetapi tidak memiliki pondasi yang kuat untuk rumah itu tidak roboh. Tapi kalau engkau membangun di atas kebenaran firman Tuhan, engkau akan membangun rumahmu di batu karang. Kalau saudara dan saya pernah jatuh, saudaraku, di dalam kehidupan, mari bertobat, saudaraku. Mari, kita belum terlambat. Ya, selama masih nyawa masih ada di dalam hidup kita, kita masih punya kesempatan untuk bertobat, saudaraku. Ya, jadi bagaimana kita masuk di tahun 2026 ini yang masih penuh dengan kegelapan? Kita diberikan pelita. Pelita itu adalah firman Tuhan. Ya, ini adalah pelita. Alkitab ini adalah pelita penuntun. Anda mau tanya apapun juga ada dalilnya di sini. Saya tidak membutuhkan buku-buku yang lain karena kitab suci ini sudah menjelaskan. Ya, saudaraku. Ya. Keselamatan kita tidak bergantung pada situasi dunia. Saya ulangi lagi, keselamatan kita tidak bergantung pada situasi dunia, tetapi pada apa yang Yesus selesaikan di kayu salib. Itu adalah fakta yang jauh lebih nyata daripada apa yang terlihat oleh mata. Maka itu saya mengatakan kepastian itu hanya ada dalam Yesus. Karena ketika Yesus datang ke dunia di abad ke-1, dan Tuhan Yesus sudah menggenapi dengan mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Darahnya, perjanjian orang percaya itu dengan darah Yesus. Dosa-dosamu dan dosa-dosa saya itulah yang dipikul di kayu salib. Untuk penebusanmu, untuk pengharapanmu. Keselamatanmu itu hanya ada di dalam perjanjian darah Yesus, saudaraku. Ya. Dosa-dosamu itulah yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Namamu yang disalibkan, dosamu yang disalibkan. Yang disalibkan adalah Yesus. Itu adalah simbol, saudaraku. Keselamatan tipenya itu Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa. Karena dosamu tidak terampuni, dengan segala perbuatan baikmu tidak terampuni, saudaraku. Karena engkau sudah memiliki dosa turunan dari Adam dan Hawa. Ya. Maka itu, saudara, karena surga itu berbicara kekudusan. Saudara tidak akan mungkin sampai di surga, saudaraku, kalau saudara tidak kudus. Jadi di surga itu adalah kekudusan, di mana kita menyembah raja di atas segala raja. Orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang percaya, ketika kelak kita mati, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, di dalam buku putih. Maka saya ingin mengatakan kepada saudara yang belum percaya, apakah saudara pernah diajar atau mendengar kebenaran firman Tuhan selama saudara masih hidup di dunia? Kalau saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini saya khotbahkan, ya, kalau saudara mendengar, percaya saudaraku, ya, keselamatan itu hanya bisa dilakukan dari orang yang sudah selamat. Orang yang sudah bangkit dari kubur,
Jadi ketika saudara mendapatkan pengajaran-pengajaran palsu di luar sana dan mempersekusi kekristenan, bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, saudara orang yang paling malang di dunia ini. Ya, saudara ditipu oleh guru-guru palsumu. Saya katakan saudaraku, bahwa peristiwa kematian, kebangkitan, pengangkatan itu tercatat lengkap saudaraku. Jangan engkau berdalih-dalih saudaraku, jangan engkau terlalu dalam. Engkau belajar tapi engkau tidak mengerti apa yang engkau belajar. Saya sebagai hamba Tuhan, saya pun masih, sekalipun Alkitab saya ini bahasa Indonesia, kalau Roh Kudus tidak memimpin saya berbicara, saya tidak punya pengertian, saya tidak mungkin mengerti sekalipun itu tulisannya adalah bahasa Indonesia. Saya orang yang belajar, saudara, saya orang yang sekolah. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri saya, tidak mungkin saya mengerti. Saya pernah mengalami kesulitan dalam saya belajar, saudaraku. Saat saya sekolah, saat saya sekolah di STT dulu, ya, saya katakan kepada rektor saya, Pak, kok saya nggak mengerti, kayak saya susah menangkapnya. Padahal yang saya baca itu bahasa Indonesia. Saya akui. Terus rektor saya mengatakan kepada saya, itu yang saya pegang. Dia katakan, Ricky, ya, milikilah kerendahan hati saat engkau membaca Alkitab. Milikilah kerendahan hati. Karena Alkitab ini, isi Alkitab ini yang harus dikeluarkan, bukan pendapat opinimu, pendapat pribadimu. Saya merenungkan, saudaraku. Wah, benar. Ternyata perkataan rektor itu kepada saya benar. Kalau saudara mau diajar, milikilah kerendahan hati. Jangan membantah, saudaraku. Tapi keluarkan isi Alkitab ini apa maksudnya. Bukan pendapat saudara yang saudara maksudkan ke Alkitab. Tapi kita coba belajar. Maka itu di dalam pengajaran saya, saudaraku, saya selalu menelusurin. Saya mencoba menggali apa ya maksudnya penulis ini. Apa maksudnya? Bukan apa maksudnya saya. Ya, firman Tuhan ini sudah selesai, saudaraku. Tidak perlu ditambah-tambah lagi, tidak perlu dikurang-kurangi lagi. Karena siapapun yang menambah atau mengurangi, itu akan berhadapan. Ya, akan berhadapan sama penciptamu. Karena Alkitab, orang Kristen itu berisi firman Tuhan yang disampaikan kepada para nabi, juga kepada para rasul. Di dalam kekristenan sebenarnya saudara harus tahu, nabi dan rasul itu berbeda. Ya. Jadi, saudaraku, maka di Alkitab yang saya baca ini dibagi dua. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu berisi firman Tuhan, ya, dari yang disampaikan kepada para nabi. Nabi itu datang, ya, itu untuk mengajarkan, bahkan menghakimi. Ini dari cerita panjang sejarah orang Yahudi. Karena keselamatan itu, apa saudaraku? Keselamatan itu mula-mula datang untuk orang Yahudi, tapi orang Yahudi menolak. Tapi Yesus juga memakai Rasul Paulus, ya, untuk dia
menjelaskan pengajaran keselamatan. Keselamatan itu juga datang bagi orang yang percaya di luar Yahudi. Maka saudara bukan orang Yahudi, saya juga bukan orang Yahudi, tapi saya orang yang percaya. Itu yang diajarkan, bahwa keselamatan itu juga. Jadi Paulus ini, ya, semua pengajaran Paulus ini berdasarkan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang keselamatan itu juga ada kepada orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada nama Yesus. Amin, saudaraku. Ya. Maka itu mari, ya. Jadi penutup pagi hari ini dan closing statement saya, mata jasmani akan selalu terbatas oleh cakrawala. Tetapi mata iman sanggup menembus sampai ke tahta Allah. Saya ulangi lagi, mata jasmani yang saudara miliki dan saya miliki selalu terbatas oleh cakrawala. Penglihatan kita terbatas oleh cakrawala. Berapa mampu? Karena pikiran saudara itu adalah pikiran yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Saudara membutuhkan Roh Kudus, ya, agar Roh Kudus itu mengintervensi roh ciptaan. Saudara dan saya itu hanya roh ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Agar roh saudara bisa diintervensi oleh Roh Kudus, saudara harus menerima Roh Kudus itu yang akan mengajar kehidupan saudara dan saya. Ya. Maka mata iman sanggup menembus sampai ke tahta Allah. Closing statement saya, jangan biarkan apa yang kamu lihat mengintimidasi apa yang kamu percayai. Penglihatan jasmani mungkin menunjukkan bahwa jalan di depan tertutup, tetapi visi ilahi menyatakan bahwa Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun. Hiduplah bukan dengan apa yang tampak di depan matamu, tetapi dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Sebab yang terlihat adalah sementara, namun yang tidak terlihat adalah kekal. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman-Mu sudah hamba sampaikan, ya Bapa. Hamba terbatas, Tuhan. Ya Bapa, namun Engkau adalah Allahku yang tidak terbatas. Ya Bapa, Engkau mampukan, ya Tuhan. Pada pagi hari ini buat teman-teman kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, agar mereka boleh mengambil keputusan dan menyerahkan hidupnya Bapa untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya Bapa, hamba terbatas, ya Bapa. Hamba memiliki banyak kelemahan, tetapi iman percaya hamba Tuhan Yesus hanyalah kepadamu. Tuhan, berkatilah buat teman-teman kami, Tuhan, yang pagi hari ini sudah menonton live video ini dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena satu perkara, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan iya dan amin. Bapa, terima kasih. Berkati semua teman-teman kami. Ya Bapa, ya Tuhan, yang menonton live ini, yang ada di Jepang, yang ada di Hong Kong, yang ada di Australia, yang ada di Singapura, ya Bapa, bahkan yang ada di Israel, ya Tuhan. Tuhan, dimanapun teman-teman kami juga yang ada, yang masih berlayar, ya Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan, ya Bapa, akan kapal mereka, ya Bapa. Ya Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan buat semua teman-teman kami, ya Bapa, ya Tuhan, yang ada di rumah doa segala bangsa. Ya Bapa, Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka, ya Bapa, Tuhan berikan kekuatan untuk dapat melewati tahun 2026 ini dengan mengandalkan iman percayanya, ya Bapa, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, ya Bapa, di dalam orang percaya Tuhan, ya Bapa, karena dia percaya Tuhan, karena kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah
sumber di atas segala sumber ya Bapa. Ya Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir ya Tuhan, karena Engkau tahu ya Bapa bahwa kami membutuhkan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, berkati semua saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang kami cintai ya Bapa. Ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati juga Tuhan akan keluarga kami ya Bapa. Ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bahwa semua ya Bapa, keluarga kami ada dalam keadaan baik dan sehat. Istri kami sehat, suami kami sehat, anak-anak kami sehat semuanya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati gereja Tuhan ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Juga untuk pemimpin-pemimpin di dunia ya Bapa. Tuhan jamah mereka, berikan mereka hati yang lembut ya Bapa. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Ya Tuhan, mampukan kami Tuhan ya Bapa untuk menjalani tahun 2026 ini Tuhan hanya bersama Yesus ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, jauh daripada sempurna, akan doa kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan dan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami masuk ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Terpujilah namamu, haleluya, amin, amin, amin. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah setia menonton live video saya dari Rumah Doa Segala Bangsa, bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Oke, God bless you, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.